Pernikahan terpaksa CEO. Bab 095. Riko sudah berbaik hati mau menerima kedatangan Anggi meskipun dia tidak akan mengizinkan Ria bertemu lagi dengannya. Namun, Anggi malah menyalahkan Gracia. Hal itu jelas membuat Riko murka. "Ngomong apa kamu barusan?" tantang Riko. Anggi masih menunjuk-nunjuk Gracia yang diam saja. Ekspresi Gracia syok berat disalahkan seperti itu. Masalahnya, dia yang sudah susah-susah membantu Anggi agar bisa bertemu dengan Ria, tapi bukannya berterima kasih, Anggi malah jadi seperti ini. Saking syoknya, Gracia sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. Gracia hanya orang lain. Dia nggak ada hak soal Ria. Seru Anggi. Riko menggeram kesal. "Pergi kamu dari sini," bentak Riko. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyeret Anggi keluar dari area rumahnya. Anggi meronta-ronta sambil berteriak-teriak marah. "Riko, kamu nggak bisa menguasai Ria sendirian. Dia anakku. Aku ibunya Ria." Riko tidak peduli. Bahkan jika Anggi mau berteriak sampai tenggorokannya putus pun, Riko tidak peduli. Selama beberapa jam, anak buah Riko melaporkan bahwa Anggi masih terus berteriak-teriak di depan gerbang rumahnya seperti orang gila. Riko mengabaikannya. Dia menegaskan pada para anak buahnya agar jangan melakukan apapun kepada Anggi kecuali wanita itu memaksa mau masuk ke area rumah Riko. Terserah saja dia mau menggila di jalanan. Bukan urusan Riko. Dia sudah muak. Hari ini, Elang dan Sari sepakat untuk menemui orang tua Elang. Sebenarnya, Sari ragu. Dia takut kalau respon orang tua Elang kurang baik padanya. Namun, Sari tidak mengatakan apa-apa soal kekhawatiran itu dan hanya memendamnya sendiri. Elang datang menjemput Sari ke rumahnya lalu mereka berangkat bersama ke rumah orang tua Elang. Sepanjang perjalanan, Elang kelihatan sangat ceria. Dia berbicara random, menceritakan banyak hal, sementara Sari hanya merespon seperlunya. Dia terlalu sibuk dengan kekhawatirannya sendiri. Mereka kemudian sampai di rumah Elang. Saat itu, memang hanya ada Bu Ajeng saja sementara sang suami sedang ada Bu Sinestrip ke Taiwan. Bu Ajeng yang tidak tahu maksud kedatangan Elang membawa Sari menerima baik kedatangannya. Awalnya, suasana obrolan mereka terasa hangat dan menyenangkan. Bu Ajeng sangat ramah dan Sari merasa diterima dengan baik. Lalu, Elang mulai membicarakan soal rencana pernikahan mereka. "Ma, sebenarnya aku bawa Sari ke sini karena mau minta izin ke Mama." Bu Ajeng yang sedang menyeruput lemon tea mengernyit. "Izin apa, Lang? Aku udah serius sama Sari, dan aku mau menikah sama Sari." Setelah Elang mengucapkan itu, suasana seketika hening. Bu Ajeng berhenti menyeruput tehnya, Sari diam saja, dan Elang kelihatan cemas. Sejak tadi, Sari memang tidak banyak bicara. Namun, dia memperhatikan dengan seksama perubahan ekspresi Bu Ajeng pasca Elang mengatakan soal pernikahan dengannya. Sari peka. Bu Ajeng kelihatan kurang suka dengan ide pernikahan Elang dengan Sari. "Gimana, Ma?" Bu Ajeng berdeham pelan kemudian memaksakan senyum. "Mama pikir-pikir dulu, iya. Lagian gak ada papa di rumah, Mama gak mungkin dong asal memutuskan gitu aja." Sari tanggap bahwa Bu Ajeng sebenarnya mau menolak. Namun, wanita itu sepertinya tidak mau menyakiti perasaan Elang. Jadilah dia memakai alasan suaminya masih di luar negeri agar bisa menggantung keputusan Elang dan tidak langsung memberikan kepastian. Setelah Bu Ajeng mengatakan itu, Elang cemberut. Namun, dia sendiri juga mengerti kalau mamanya jelas tidak bisa memutuskan sendiri tanpa kehadiran sang suami. Mereka lanjut mengobrol banyak hal, atau lebih tepatnya, Bu Ajeng seperti berusaha mengalihkan
topik ke hal-hal selain pernikahan, tapi Sari merasa suasananya sudah tidak sehangat tadi. Malamnya, Sari dihubungi oleh Bu Ajeng yang meminta ketemuan di sebuah kafe. Sari mau saja. Dia juga penasaran apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh Bu Ajeng. Meski khawatir, tapi Sari tetap harus tahu. Sari bertemu Bu Ajeng di sebuah kafe yang tak jauh dari wilayah rumah keluarga Elang. Sari datang dengan memakai taksi online, sementara Bu Ajeng diantar oleh supirnya. Wanita itu sudah datang duluan saat Sari sampai di kafe. Sari, sini, pesan minum dulu ya. Sari manut saja. Dia memesan minuman secara random. Sembari menunggu minumannya datang, Sari terus memperhatikan ekspresi Bu Ajeng. Tidak ada hal yang aneh. Beliau tetap ramah seperti biasa dan itu justru membuat Sari malah semakin khawatir. Jadi, ada apa tante panggil Sari ke sini? Senyum di wajah Bu Ajeng seketika sirna. Oh, itu. Sebenarnya tante cuma mau membicarakan soal Elang. Kamu serius mau nikah sama Elang? Lia, tante, jawab Sari yakin. Kalau di depan Elang, Sari tidak akan seberani ini mengatakannya. Namun, entah mengapa dia malah menjawab dengan yakin di depan Bu Ajeng. Tante sebenarnya agak kurang sreg untuk nerima kalian bersama. Maaf ya, bukan apa-apa sih. Masalahnya tante sudah ada kesepakatan untuk menjodohkan Elang dengan anak teman tante. Terus juga, Elang itu masih muda. Dia baru lulus kuliah loh. Takutnya pikiran dia belum stabil. Mungkin dia masih labil juga. Tante cuma nggak mau antara kamu dan Elang nanti menyesal belakangan karena buru-buru memutuskan begini, jelas Bu Ajeng. Suaranya lembut sekali. Sari juga sadar wanita itu berusaha keras memilih perkataannya agar tidak menyinggung Sari. Sayangnya, Sari tetap merasa tersinggung meski itu juga bukan salah Bu Ajeng. Apalagi beliau terkesan tidak percaya dengan Elang, anaknya sendiri. Namun, jika sudah begini Sari juga tidak bisa apa-apa. Nggak apa-apa, tante. Sari paham. Tapi maaf tante, meski Elang masih muda, tapi dalam hal serius kayak gini dia nggak mungkin setengah-setengah. Dia pasti udah yakin sepenuhnya. Bu Ajeng kelihatan merasa bersalah, dan itu membuat Sari semakin merasa tidak pantas untuk masuk ke dalam keluarga Elang. Bahkan Bu Ajeng berusaha menolak Sari dengan cara yang sangat lembut. Tante minta maaf ya, Sari. Sari mengangguk. Nggak apa-apa, tante. Sari paham semua orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tentu saja punya kriteria tertentu untuk menerima orang lain masuk dalam keluarganya. Sari mungkin sangat jauh dari kriteria yang diinginkan keluarga tante. Sari akan mundur dan semoga perjodohannya berhasil ya, tante. Kalau gitu, Sari pamit dulu. Sari tidak sempat meneguk minumannya barang seteguk pun. Dia langsung pergi begitu saja meninggalkan Bu Ajeng. Setelah Sari pergi, Bu Ajeng hanya bisa menghela napas panjang. Dia juga merasa tidak enak telah menyakiti hati orang lain. Apa keputusanku udah benar ya? Batin Bu Ajeng penuh tanda tanya. Elang galau berat. Sari sama sekali tidak bisa dihubungi. Pesannya tidak dibalas, dan saat Elang berusaha untuk melakukan panggilan, nomor Sari juga tidak aktif. Elang bahkan sudah datang ke rumah Sari, tapi tidak ada jawaban juga dari dalam rumah. Entah kemana sebenarnya Sari sekarang. Kalau sudah begini, satu-satunya cara adalah dengan menemui Sari di kesatuannya besok. Kegelisahan Elang itu tertangkap jelas oleh mamanya. Beliau kebetulan baru pulang dari menemui Sari di kafe tadi. Kamu kenapa sih, Lang? Mondar-mandir mulu dari tadi, tanya Bu Ajeng. Sari nggak bisa dihubungi,
"Ma," jawab Elang. Mendengar nama Sari, Bu Ajeng langsung terdiam sesaat. Ya mungkin dia sibuk, Lang. Sari kan tentara. Lia, tapi nggak biasanya dia gini. Kalaupun sibuk, biasanya dia kasih kabar kok. Elang menghela napas panjang, kelihatan sekali kalau dia galau berat. Lang, kamu apa nggak mau pertimbangkan lagi soal rencana pernikahan kalian? Sari, kan tentara, dia sibuk juga. Kalau dia nggak sempat urus kamu gimana? Elang langsung melirik tak senang dengan ucapan mamanya. Ma, aku nikah bukan buat cari pembantu kali. Dikira aku anak bayi apa pakai diurus segala. Bukan gitu maksud mama, Lang. Tentara dan pebisnis itu bidangnya udah jauh banget. Gitu loh. Kalian gak sinkron satu sama lain, kalau udah nikah, mau nggak mau pasti harus ada yang ngalah, kan? Dan nggak mungkin juga kamu yang ngalah karena kamu akan pegang perusahaan keluarga. Kalau Sari juga mengabdi sebagai tentara, terus gimana sama rumah tangga kalian nanti? Bu Ajeng berusaha menjelaskan maksud perkataannya. Sari pasti bisa kok perhatian sama Elang meski dia kerja jadi tentara, sahut Elang. Tapi, kan gak fokus, Lang. Coba kamu pikir mateng-mateng lagi. Mama cuma gak mau kamu menyesal di kemudian hari. Apalagi, kamu ini masih muda. Elang tersinggung. Mama ini kenapa sih? Waktu itu bilang kalau nikah muda enggak. Apa-apa malah bagus, banyak yang sukses, kok sekarang malah meragukan Elang. Omongan. Mama kok jadi nggak berpendirian gini sih? Bu Ajeng hanya bisa diam. Besoknya, Elang tidak menyerah dan langsung ke batalion untuk menemui Sari. Sayangnya, Sari tidak bersedia untuk ditemui. Di sini, Elang sudah merasa tidak sabar dan aneh. Elang kecewa. Sari jelas sekali sedang menghindarinya. Bukan Elang namanya kalau kehabisan akal. Dia berubah alasan katanya mau menemui Bu Tandiono, ibunya Jessica. Akhirnya, Elang diantar ke rumah Jessica. Setelah tentara yang mengantarkannya pergi, Elang mengobrol sebentar dengan Jessica, sayangnya dia tidak fokus sama sekali dengan obrolannya bersama Jessica. Elang malah sibuk melihat-lihat sekitar. Barangkali Sari tiba-tiba lewat atau semacamnya. Namun, sampai cukup lama mengobrol dengan Jessica, masih tidak ada tanda-tanda keberadaan Sari. Elang akhirnya pamitan kepada Jessica. Jess, gue balik dulu ya. Kapan-kapan ngobrol lagi. Jessica mengangguk. Oke, hati-hati, Lang. Sebenarnya, Elang tidak langsung pergi. Dia masih berkeliaran di sekitar batalion itu dan berharap bisa bertemu dengan Sari. Sampai cukup lama dia mencari Sari, akhirnya Elang menangkap keberadaan wanita itu secara tidak sengaja. Sari sedang berjalan beriringan bersama dengan rekannya. Tampaknya mereka sedang membicarakan sesuatu. Elang tidak membuang-buang waktu dan langsung menghampiri mereka. Dia menarik lengan Sari dari belakang sampai wanita itu berhenti melangkah. Aduh, hei. Sari kaget dan nyaris meninju wajah Elang, tapi dia langsung berhenti saat tahu bahwa yang menariknya adalah Elang. Siapa Sar? Tanya rekan Sari. Mil, kamu duluan aja ya. Aku mau ngobrol bentar. Mili mengangguk. Oke, kalau gitu aku duluan. Setelah Mili pergi, barulah Sari fokus menatap Elang. Bisa lepasin tangan lo, enggak? Pinta Sari. Elang malah mempererat pegangannya. Enggak, nanti lo kabur lagi. Lo sebenarnya kenapa sih, Sar? Tanya Elang. Kenapa apanya? Lo menghindar. Ada apa sebenarnya? Gue salah apa sih? Bilang dong, jangan main menghindar gitu aja. Sari mengendikkan bahunya, berlaga sok cuek.
Cuma perasaan lo aja kali. Serius, Sar. Jangan bikin gue kepikiran lah. Gue salah apa sama lo? Jelasin. Nggak ada salah apa-apa. Gue yang salah. Elang mengernyit bingung. Maksud lo apa? Setelah gue pikir-pikir, kayaknya kita berdua nggak cocok, jadi mending kita udahan aja ya. Apa? Elang membelalak, dia syok berat. Elang menganga. Lo apa-apaan sih? Jangan ngomong sembarangan lah. Seru Elang. Kesal. Apa kurang jelas barusan? Tanya Sari. Ya lo nggak bisa seenaknya gini dong. Apa alasan sebenarnya? Sari bingung harus beralasan apa. Sebenarnya, dia sudah mengira bahwa Elang cepat atau lambat pasti akan mencarinya karena dia terus berusaha menghindar. Namun, Sari hanya tidak menyangka kalau Elang mencarinya secepat ini. Sari masih berkutat dengan kegalauannya sendiri pasca bertemu dengan Bu Ajeng. Dia masih berusaha menata hati dan menguatkan diri, jadi dia belum memikirkan tentang alibi andai kata Elang datang menuntut jawaban. Sialnya, Elang malah secepat itu menemukannya. Jawab, Sar. Desak Elang. Gue nggak bisa nerima kayak gini. Gue mau rujuk sama mantan suami gue, jawab Sari asal. Terserahlah, yang penting dia punya alasan untuk Elang. Jangan ngada-ngada. Lo ngarang ya? Sari menggeleng. Itu emang kenyataannya kok. Mau nggak mau lo harus terima, Lang. Elang mengusap wajahnya. Ekspresinya tampak sangat kecewa, dan jujur saja Sari merasa bersalah kala melihat ekspresi itu. Lo tega banget nyakitin gue, Sar. Sari menghela napas. Ya gimana, gue emang masih cinta banget sama mantan suami. Bukan hanya Elang yang sakit, tapi Sari juga sama sakitnya. Terlebih, Sari harus berpura-pura kuat di hadapan Elang dan mengatakan bahwa dia masih mencintai mantan suaminya yang brengsek itu. Padahal kenyataannya, tidak pernah sekalipun terbersit perasaan cinta kepada Andi setelah Sari mengetahui dia selingkuh sampai punya anak dengan wanita lain. Segala hal tentang Andi sudah benar-benar usai. Jadi, untuk berpura-pura masih mencintai Andi sebenarnya juga menyiksa untuk Sari. Sar, lo jangan gini dong. Elang memelas. Please, kasih jawaban kenapa lo tiba-tiba kayak gini. Perasaan kemarin kita baik-baik aja. Sari mengabaikan pertanyaan itu. Gue masih harus kerja. Gue balik dulu. Sari langsung berbalik dan tidak mempedulikan Elang. Sayangnya, Elang itu sangat keras kepala, jadi dia sudah pasti mengejar Sari dan tidak mau menyerah menuntut jawaban. Sar, Sari, Sar, kasih gue alasan, Sar. Gue nggak bisa terima kita berakhir tanpa sebab. Yang jelas kayak gini. Sari akhirnya gregetan juga. Dia berhenti melangkah dan berbalik menatap Elang. Tolong jangan gini, Lang. Gue minta lo jangan temui gue lagi. Udahlah. Elang tidak terima. Dia malah makin memaksa meminta jawaban. Enggak, jangan buang. Gue seenaknya, Sar. Lo harus kasih alasan yang bagus kenapa lo ninggalin gue. Apa alasan gue tadi nggak bagus? Hah? Gue udah bilang kalau gue mau rujuk sama mantan suami. Kenapa lo nggak percaya? Elang menggeleng. Nggak mungkin. Gue nggak percaya kalau alasannya itu. Gue yakin lo punya alasan lain tapi lo pura-pura pakai alasan itu. Bilang sama gue, apa yang harus gue perbaiki kalau emang gue ada salah. Nggak ada yang perlu diperbaiki. Gue mau kita berakhir aja. Makasih ya untuk beberapa waktu terakhir. Elang masih keras kepala mempertahankan Sari. Nggak mau. Kita nggak boleh berakhir. Sari semakin sakit dalam posisi seperti ini.
Dia juga tidak mau berakhir, tapi perkataan Bu Ajeng terus terngiang-ngiang di telinganya. Sari tidak mau merusak keluarga Elang. Namun, dia sendiri juga tidak kuasa kalau harus berpisah dengan Elang lalu melihatnya menikahi wanita lain. Oke, kalau lo memang serius sama gue, coba lo minta restu sama Kak Sada dan orang tua lo, tuh syarat dari gue. Wajah Elang seketika berbinar. Oke, gue bakal minta restu sama kakak lo. Elang yakin sekali dan langsung pergi untuk menemui Sada. Sari panik. Dia buru-buru menghubungi Sada untuk mengabari kedatangan Elang. Sar, lo jangan gini dong. Elang memelas. Please, kasih jawaban kenapa lo tiba-tiba kayak gini. Perasaan kemarin kita baik-baik aja. Sari mengabaikan pertanyaan itu. Gue masih harus kerja. Gue balik dulu. Sari langsung berbalik dan tidak mempedulikan Elang. Sayangnya, Elang itu sangat keras kepala, jadi dia sudah pasti mengejar Sari dan tidak mau menyerah menuntut jawaban. Sari, kasih gue alasan, Sar. Gue nggak bisa terima kita berakhir tanpa sebab. Yang jelas kayak gini. Sari akhirnya gregetan juga. Dia berhenti melangkah dan berbalik menatap Elang. Tolong jangan gini, Lang. Gue minta lo jangan temui gue lagi. Udahlah. Elang tidak terima. Dia malah makin memaksa meminta jawaban. Enggak, jangan buang. Gue seenaknya, Sar. Lo harus kasih alasan yang bagus kenapa lo ninggalin gue. Apa alasan gue tadi nggak bagus? Hah? Gue udah bilang kalau gue mau rujuk sama mantan suami. Kenapa lo nggak percaya?